Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Semangat. Oke. Ya, jadi hari ini kita kembali bertemu ya di mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita ini diberi kelancaran dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan untuk ketua kelas atau yang lainnya silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan terlebih dahulu dengarkan namanya ya. Amiratul Al-Awliya. Hadir Pak. Kemudian Anissa Septiani. Hadir Pak. Silakan kalian berdiri ya. Kita berdiri bersama-sama lagi. Kembali tempatnya semuanya perhatiannya kembali jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita lanjutkan materinya kita kemarin ya, kita masuk ke dinamika pelanggaran hukum ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Kemarin kalian sudah belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum ya. Nah, kemudian hari ini kita membahas dinamika pelanggaran hukum. Kita berbicara tentang dinamika pelanggaran hukum. Kalau kita berbicara tentang dinamika pelanggaran hukum berarti kita berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat ya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Apa kaitannya dengan perlindungan dan penegakan hukum? Pelanggaran hukum. Ya, jadi pelanggaran hukum itu ya, pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena penerapan hukum atau supremasi hukum yang kemarin kita pelajari itu supremasi hukum tidak ditegakkan dengan baik di masyarakat. Sekarang kita membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Kalau kita berbicara tentang dinamika pelanggaran hukum, ya siapa yang satu orang yang berani mengungkapkan pendapat? Apa maksudnya itu pelanggaran hukum? Dinamika pelanggaran hukum. Ada yang bisa? Silakan satu orang. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang telah ditetapkan. Misalnya, seseorang dilarang melanggar rambu lalu lintas. Oke, ya bagus ya. Aplaus untuk itu. Ini tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama melalui kegiatan berdoa bersama dengan sikap yang benar, guru dan peserta didik dapat bersyukur atas dinamika pelanggaran hukum. Kemudian yang kedua, melalui upaya menjaga ketertiban kelas, guru dan peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin dan peduli terhadap dinamika pelanggaran hukum. Kemudian yang ketiga, di sini nanti melalui kegiatan mengamati poin dan gambar. Sekarang, kalau kalian lihat ini, ya, nah, ini gambar apa yang pertama itu? Oh, ini yang sering terlambat di sini. Ada yang sering terlambat. Kemudian yang kedua, hukum merupakan sebuah pengingkaran terhadap ya, jadi kemarin juga kalian di bab pertama kalian sudah tahu ya bahwa apa saja pengingkaran yang haknya kalian, kemudian pengingkaran kewajiban yang dilakukan masyarakat itu yang bagaimana ya, kalian sudah paham di materi sebelumnya. Kemudian
Ya, contoh bentuk pelanggaran hukum. Yang pertama, Lingkungan ya, keluarga. lingkungan. Keluarga. Oke, selanjutnya Lingkungan sekolah. menyontek atau ini ibaratnya kalian dulu berarti sudah terjadi Pak. Karena kita ini solid Pak. Dalam ya itu alasan klasik. Kemudian berpakaian tidak. Ini sesuai tidak dengan ketentuan sekolah. Kalau tadi mau masuk dalam kelas tidak pakai baju seragam olahraga bagaimana? Makanya tadi saya katakan kepada Degal pakai baju olahraga karena tidak sopan namanya kamu kalau masuk dalam kelas dan pakai bola ya. Dan simak video bentuk pelanggaran hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat. Simak baik-baik ya. Anak penyawat Tadi sebenarnya saya yang lainnya melakukan ya Sekarang tadi kalian menyimak video tentang berbagai macam pelanggaran yang baik terjadi di sekolah maupun di ini ada tentang apa semua? Nah, kemudian kalau di masyarakat tadi ada melanggar hukum. Nah, sekarang ada pertanyaan di situ. Berdasarkan video berbagai macam pelanggaran hukum tersebut, ya, kemudian produk apa yang dapat kita hasilkan dalam mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut? Kira-kira apa yang mau kita buat? Produk apa yang ingin kita buat kalau berbicara tentang untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut? Apa yang akan kalian lakukan? Poster isinya tentang apa kalau poster? Ya, coba satu orang. Siapa yang mau? Ya, kira-kira buat apa Isa? Sendiri. Buat poster isinya apa? Ya, tentang apa? Nah, tentang kasus-kasus pembuk. Dan juga terjadinya kasus pembulian. Boleh, ya. Apalagi kira-kira? Tentang apa? Ya, mencegah untuk membawa atau berisi tentang himbauan. Sekarang kita akan membuat kelompok, ya. Nah, ini kelompoknya sudah ada, ya. Nah, silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing dulu, ya. Sekarang kalian masuk kelompok ya. Oke, semua kembali. Jadi tadi kita sudah sepakat untuk membuat produk atau membuat proyek tentang apa tadi? Membuat ya, sekarang kalau sudah terbayang, sekarang saya membagikan LKPD-nya kepada kalian masing-masing. Di LKPD ini nanti berisi tentang perintah-perintah apa saja yang harus kalian lakukan dalam pembuatan produk tersebut nantinya, ya. Mana kelompok satu ini, ya? Kelompok satu. Kemudian kelompok dua mana? Belakang. Diambil. Ya, yang pertama di situ kalian harus menuliskan namanya kalian, kemudian dengan kelasnya kelas, ya. Kemudian di situ kalian harus tuliskan ya proyek yang akan kalian kerjakan apa, ya. Proyek apa yang kalian kerjakan tadi, apa membuat apa alat dan bahannya itu.
Bukan. Boleh cari referensi di YouTube ya atau di internet ya, boleh cari referensi di YouTube. Topiknya tentukan. Apa topiknya? Apa dulu? Kalau Ibnu sering terlambat ya sering terlambat. HP ini handphone. Iya. Video boleh kasih masuk di situ posternya nanti kayak menentukan bahannya apa semua yang mau dibutuhkan ya. Nanti ada Ayo, tulis siapa? Aku pada dari hasil yang kalian proyek yang kalian hasilkan tadi, yang menghasilkan produk tadi, nanti ya di depan sini masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya hasil dari kerja kelompoknya masing-masing ya, yang menghasilkan namanya poster. Ada yang menghasilkan poster ya. Oke. Ya supaya tidak terlalu lama ya, saya persilakan kepada kelompok yang mana yang mau dibantu tampil di depan ya, silakan. Kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Lalu pula salawat serta salam diterapkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli. Kami dari kelompok 5 bahannya ada seperti karton, styrofoam, terus lepok, dan aktif. Kalau ada yang kurang, mohon maaf karena memang tempat saya lupa apa semua bahannya, jadi tidak salah saya cantumkan di sini aja dulu. Sekolah untuk memberikan contoh seragam yang benar sesuai aturan, membandingkan seragam siswa yang melanggar dengan yang tidak, untuk menegaskan bahwa penggunaan seragam harus sesuai aturan dan tertib sekolah, dan mengingatkan kepada siswa untuk menggunakan seragam sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengingatkan siswa-siswi tentang aturan penggunaan seragam yang sering dilupakan sehingga terjadi pelanggaran. Produk ini dibuat untuk mengingatkan kembali sehingga siswa-siswi yang lupa atau bahkan sama sekali tidak mengetahui tentang aturan seragam ini bisa paham dan tidak melakukan pelanggaran. Ya, silakan kelompok yang lain bertanya berdasarkan hasil
produk yang dibuat oleh kelompok 5. Silakan. Ya, silakan. Amira. Berdiri, Amira, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5, yaitu apa saja kendala dalam proses pembuatan poster kelompok 5 dan sebutkan kesulitan yang Anda dapatkan. Terima kasih. Ya, apa saja tadi kendala-kendalanya? Jawabannya nanti sekalian kami jawab. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke kelompok 5, kelompok 3. Apa yang memotivasi kelompok kalian sehingga memilih poster yang bertema kerapian baju? Ya, silakan jawab 2 pertanyaan saja ya. Dan Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari anggota Aulia. Yaitu pada mengumpulkan anggota kelompok kami karena jauhnya jarak oleh salah satu kelompok kami, jadi sulit untuk mengumpulkan anggota kelompok kami untuk mengerjakan ini. Jadi motivasi kelompok kami mengambil tema tentang kerapian itu dilihat, kami melihat di mana siswa-siswi itu banyak yang melanggar aturan penggunaan baju sekolah, di mana dari sekolah sendiri sudah ditetapkan aturan di mana contohnya salah satunya tidak menggunakan kaospan, kemudian celana itu tidak boleh dipasangkan res, kemudian bajunya harus sesuai aturan, bukan yang dipotong kemudian dijahit, bajunya harus jalan dan dibuang dan kemudian warna sepatu, karena kadang ada yang menggunakan warna sepatu di luar dari sepatu, warna sepatu yang saya letakkan yaitu kan tetap di belakangnya warna hitam, ada boleh putih tapi hanya sedikit, tapi ada yang menggunakan putih, warna-warna lain seperti warna coklat dan lain-lain. Kaos kaki juga seperti itu, ada aturannya bahwa kalau hari Senin sampai dengan hari Kamis juga ya, presentasi dari kami telah selesai, seperti bukan mendengarnya yang selesai tanpa berkah penggunaan. Perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan ya hasil yang kelompok kalian ya, membuat poster dengan tema masing-masing dari kelompok. Ada yang membuat poster tentang pencegahan bullying, kemudian pencegahan ya terlambat mengenai pakaian ya sekolah, penting apa lagi ya lagi ya sekolah tepat waktu ya. Jadi dari poster yang kalian buat tadi semuanya sangat bagus ya, sangat menarik ya. Dengan kalian membuat poster nantinya ya, semoga kalian dapat paham ya tentang pelanggaran hukum, baik itu yang ada di sekolah maupun ada yang ada di lingkungan masyarakat ya. Pada minggu kemarin ya kita sudah bersama-sama kemarin berdiskusi ya tentang dinamika pelanggaran hukum. Semoga kalian paham dengan materi-materi itu ya, tentang dinamika pelanggaran hukum, cara membuat suatu produk atau mengerjakan suatu proyek untuk mencari solusi atau pencegahan ya atau himbauan dari masalah-masalah pelanggaran, baik itu yang ada di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Semua posternya sangat bagus, sangat menarik ya. Semuanya bagus ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok ya. Dan proyek yang kalian buat, kira-kira apa manfaat yang kalian dapatkan ya? Apa manfaat yang kalian dapatkan dengan kalian melakukan atau mengerjakan proyek dan menghasilkan produk yaitu poster tadi ya? Apa manfaat yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa? Satu orang. Silakan Amira. Baiklah, untuk manfaat dari pembuatan poster ini, yang pertama tentunya mengasah skill kita sebagai sendiri pendesain ataupun yang menggambar sendiri, mengasah kita sejauh mana skill kita dalam mendesain suatu poster ataupun sejenisnya. Yang kedua, tentunya bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya sebagai kita, tetapi bukan hanya kita sendiri, tetapi orang lain yang ada di sekolah. Oke, ya. Seperti itu. Ya, aplaus untuk
ya kalian bisa mengeluarkan ide-ide kreatif ya, dan berinovasi membuat suatu produk dan hasilnya ya yang seperti kalian tampilkan tadi, walaupun tadi masih ada beberapa kekurangan ya, nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kalau ada lagi perencanaan proyek seperti ini diperbaiki lagi ya. Kemudian tadi bagaimana harus bekerja sama tadi ya, kemudian kalian harus paham betul tadi apa makna dari masing-masing produk kalian yang kalian hasilkan tadi, kemudian harus paham betul tentang berkaitannya konsep antara konsep dengan produk yang kalian buat ya, dinamika pelanggaran hukum, konsep dinamika pelanggaran hukum, kemudian dengan poster yang kalian hasilkan tadi ya, paham ya? Oke. Selanjutnya sebelum itu saya akan melakukan evaluasi ya, ada soal-soal berkaitan dengan pengerjaan proyek kalian, nanti saya bagikan satu orang, kemudian dengan lembar jawabannya ya, disediakan pulpennya. Oke, kelompok satu berapa orang? Untuk pembelajaran kita minggu depan ya, kita akan bertemu di materi tentang peran lembaga penegak hukum ya, peran lembaga penegak hukum. Oke, sebelum kita keluar ya silakan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa punya pilih. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita keluar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.